Yokoso di kata Muji. Gue tahu jarang yang nanyain lu bre. Jadi gue tanya dah, gimana? Lu baik-baik aja kan? Buat yang mau nyasar kesini gue Kato, lu bisa anggap gue partner lu dalam bicara ataupun bercerita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar ini nggak berakhir kayak rumah kosong. Kali ini kita akan ngebahas sebuah kasus kriminal nyata lagi. Dan kasus kali ini benar-benar membuat gue kehabisan kata-kata, dan kayaknya video ini akan sedikit panjang daripada biasanya. Jadi gue saranin untuk kalian menyediakan snack dan juga minuman. Menurut gue kasus ini cukup terkenal, tapi gue baru mendengarkannya setelah melihat komentar tentang kasus ini. Gue langsung nyari dan ngulik. Dan setelah gue nyari dan ngulik, gue nggak bisa berhenti untuk terus mencari tahu tentang kebenaran dari kasus ini. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, Charlie Carver berusia 32 tahun dan pacarnya Kala Brown berusia 30 tahun merencana makan malam dengan beberapa teman Kala. Pasangan ini baru beberapa bulan berpacaran dan semuanya berjalan dengan baik, bahkan mereka sudah tinggal bersama. Kala sendiri bekerja sebagai personal assistant atau asisten pribadi gitu, yang siap membantu siapapun yang membutuhkan jasanya, dari membersihkan rumah dan lain sebagainya. Dan Charlie sendiri bekerja di sebuah pabrik di Stanburg dan sekadang membantu teman-temannya yang memiliki kendala dalam otomotif. Maka malam pada tanggal 31 itu harusnya menjadi perkenalan. Kala ingin memperkenalkan Charlie kepada teman-temannya untuk pertama kalinya. Dan dia sangat bersemangat. Dia bilang ke teman-temannya bahwa mereka memiliki cinta yang melampaui hal-hal yang dangkal. Salah satu teman Kala yang menggambarkan si Charlie ini sebagai orang yang sangat baik dan selalu ingin menyenangkan orang lain bercerita tentang pasangan ini. Suatu hari Kala bertemu dengan Charlie di tempat kerja mamanya dan dia langsung berpikir, wah, itu pria yang sangat tampan. Charlie adalah anak pertama dari pasangan Chuck Carver dan Joanne Philip. Mereka kemudian bercerai dan kemudian menikah lagi. Joanne mengatakan bahwa Charlie ada tipe orang yang bisa membuat orang paling sedih pun tersenyum karena dia selalu tertawa. Ayahnya Chuck berkata dia akan memberikan bajunya atau uang terakhir yang ada di sakunya kepada orang lain. Jadi tidak heran kalau Kala sangat bersemangat untuk memamerkan Charlie ke teman-temannya di makan malam itu. Tapi baik Kala maupun Charlie tidak pernah muncul di makan malam itu, bahkan tidak ada yang bisa menghubungi mereka. Sejak saat itu, telepon mereka juga ikutan mati. Charlie dan ibunya berbicara setiap hari, jadi ketika ibunya tidak bisa menghubunginya, dia langsung khawatir. Pada 3 September, dia meminta manajer apartemen Charlie dan Kala di Anderson untuk memeriksa mereka. Ketika manajer itu masuk ke apartemen, dia mengetuk pintu tapi tidak ada jawaban. Akhirnya, dia masuk sendiri. Saat di dalam, jelas bahwa Kala dan Charlie tidak ada di sana dan sepertinya sudah lama tidak ada orang di apartemen itu. Tapi semua barang mereka masih ada. Pakaian, obat-obatan resep, lensa kontak, dan kacamata Kala yang masih di tempat. Yang paling mengkhawatirkan adalah anjing peliharaan Kala yang bernama Romeo. Berada di apartemen sendirian tanpa makanan atau air dan sepertinya sudah begitu lama tidak ada yang datang ke sana. Ini membuatnya sangat jelas bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi karena ibu Kala, Bobby, mengatakan bahwa Romeo adalah anak Kala. Dia tidak akan pernah meninggalkannya seperti itu. Mobil Kala juga masih ditemukan di tempat parkir di apartemen, tapi Pontiac Grand Prix tahun 2002 milik Charlie hilang. Laporan orang hilang diajukan untuk Kala dan Charlie, tapi tidak banyak yang bisa dilakukan karena tidak ada petunjuk tentang apa yang mungkin terjadi pada mereka. Seorang teman dekat Kala mengatakan bahwa dia sempat makan malam bersama pasangan itu di apartemen mereka di Anderson pada 29 Agustus 2016. Tapi itulah terakhir kali Kala terlihat. Dia sempat membalas beberapa pesan dan dalam 2 hari kemudian, dia udah nggak pernah lagi bisa menghubungi Kala waktu itu. Sementara itu, Charlie terakhir terlihat di rekaman kamera pengawas saat dia meninggalkan tempat kerjanya pada sore hari tanggal 31 Agustus, tapi setelah itu tidak ada lagi yang melihat atau mendengar kabarnya. Tidak ada indikasi apapun tentang apa yang bisa terjadi pada mereka atau di mana mereka berada. Bahkan ibu Kala, Bobby, berkata, ini seperti punya wajan panas, lalu kamu menaruh 2 tetes air di atasnya. Mereka langsung menghilang. Keluarga mereka mulai melakukan pencarian sendiri dan melakukan segala hal yang bisa mereka pikirkan. Mereka menghubungi media, tampil di TV, membuat halaman berjudul di Facebook Find Kala dan Charlie, membagikan flyer dan melakukan semua yang mungkin untuk menemukan Charlie dan Kala. Namun tidak ada yang membuahkan hasil
Sama sekali. Polisi sempat berspekulasi bahwa mungkin mereka pergi berlibur, mematikan telepon, dan memutuskan untuk unplugged vacation. Tapi keluarga mereka bersikeras bahwa itu tidak mungkin. Tidak mungkin mereka pergi tanpa memberitahu siapapun. Dan tidak mungkin Kala meninggalkan anjingnya tanpa makanan, air, atau pemberitahuan. Mereka juga punya teori bahwa mereka mungkin saja mengalami kecelakaan karena mobil Charlie hilang di apartemennya. Ayah Charlie, Chuck, pun mulai mencari di daerah pedesaan seperti tebing, sungai, dan sebagainya, tapi tidak pernah menemukan mobil milik Charlie tersebut. Kejadian ini semakin aneh pada 1 Oktober 2016 ketika tiba-tiba muncul postingan baru di akun Facebook Charlie dan dia mencatat peristiwa besar dalam hidupnya secara retroaktif, artinya memposting seolah-olah kejadian itu terjadi di masa lalu. Contohnya pada tanggal 1 Juli 2016 Charlie memposting kalau Kala hamil, pada 1 Agustus Charlie memposting mereka beli rumah, dan pada 1 September mereka menikah. Seminggu kemudian dia memposting foto dirinya dan Kala dengan keterangan bahwa mereka baik-baik saja dan hanya pergi. Postingan ini kemudian dihapus. Ternyata akun Charlie sangat aktif sejak dia menghilang pada 31 Agustus. Dia mengirim pesan pribadi ke teman-temannya dan membuat banyak postingan di Facebook yang disembunyikan. Lalu ditampilkan kembali mulai 1 Oktober. Dia juga terus membuat postingan setelah tanggal itu. Beberapa temannya Charlie melaporkan menerima pesan dari Charlie pada pertengahan hingga akhir September yang isinya meminta uang untuk lepas dari narkoba, yang mereka anggap yang sangat aneh, tidak biasa karena tidak ada yang pernah tahu Charlie punya masalah dengan narkoba. Teman-teman lain menerima pesan yang berbunyi, "Aku hanya menghilang, untuk yang lain kami berdua baik-baik saja. Hanya satu orang yang tahu di mana kami, orang yang paling berarti bagiku dan Kala. Dia tahu di mana kami dan kami akan pergi ke sana selamanya." Sepanjang bulan Oktober, lebih dari 50 postingan muncul di akun Charlie termasuk meme kekerasan, foto aneh, foto Charlie dan Kala, berbagai status yang sangat tidak biasa. Semua ini sangat tidak sesuai dengan karakter Charlie. Bukan hanya karena dia jarang menggunakan Facebook sebelum menghilang, tapi juga karena tata bahasa dan hal-hal aneh yang ditulis dan diposting. Teman dan keluarga langsung tahu bahwa bukan Charlie yang mengirim pesan atau membuat postingan itu, dan yang lebih menyeramkan, siapapunnya itu yang menggunakan akun Charlie juga menyukai halaman dan status hilangnya Charlie dan Kala. Salah satu dan banyak postingan di akun Facebook Charlie berbunyi, "Aku penasaran jika aku bilang hello, berapa banyak orang yang akan membalasnya." Akun itu juga memposting di direct lagu Hotel California yang berbunyi, "Hal terakhir yang kuingat, aku berlari ke pintu, aku harus menemukan jalan kembali ke tempatku sebelumnya, santai saja," kata penjaga malam. "Kami diprogram untuk menerima, tapi aku tidak bisa pergi." Dan ada juga postingan lain yang sangat mengkhawatirkan yang berbunyi, "Ini tidak akan pernah berakhir. Mereka tidak akan kembali kepada keluarga mereka." Pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan mereka di sana? Ada juga status yang sangat menyeramkan. "Terkadang di malam hari, aku menggali lubang di halaman belakang untuk membuat tetangga yang usil penasaran." Teman-teman dan keluarga langsung tahu sejak postingan pertama muncul 1 Oktober bahwa itu bukan Charlie dan Kala di balik akun-akun ini. Salah satu teman bahkan berkomentar di status itu, "Apa itu yang kau lakukan pada Kala dan Charlie yang sebenarnya?" Dan ada juga yang menulis, "Apa kau akan memberi petunjuk tentang apa yang kau lakukan pada mereka?" Sedih sekali melihat orang sepertimu menggunakan Facebook Charlie ketika keluarga dan teman-temannya khawatir tentang dia dan Kala. Orang yang mengendalikan akun itu juga membalas beberapa komentar dari teman dan keluarga dari Charlie ini. Salah satu teman Kala bernama Tanya menulis di Facebook Charlie, "Di mana Kala Brown?" Akun Charlie menjawab, "Kala bersama suaminya Charlie." Lalu Tanya pun membalas tanggapan itu dengan perkataan, "Kenapa dia tidak bisa menghubungi kami dan siapa ini?" Akun Charlie merespon pertanyaan Tanya, "Dia tidak mau." Akhirnya teman dan keluarga Charlie menyadari bahwa beberapa kesalahan tata bahasa di akun Facebooknya mirip dengan kesalahan yang sering dibuat oleh mantan istri Charlie yang bernama Nicole. Misalnya saja yang tercatat di kebiasaan dari Nicole menulis sesuatu seperti kata, Nicole suka nulis dos, bukannya dos, dan R bukannya R. Kesalahan yang sama terus muncul di postingan baru di akun Charlie. Akun Charlie juga tiba-tiba menyukai postingan di halaman Nicole minggu-minggu setelah dia menghilang. Yang lebih aneh lagi, semua postingan aneh ini hanya muncul di akun Charlie, bukan akun Kala. Padahal sebelum menghilang, Charlie jarang pakai Facebook. Kala juga justru aktif di Facebook. Tapi setelah kehilangan mereka, akun Charlie tiba-tiba aktif dengan postingan aneh. Akun Kala benar-benar diam tanpa postingan apapun. Oke, gue paham. Pasti kalian bertanya, siapa Nicole ini sebenarnya dan kenapa tiba-tiba aja semua orang tertuju kepadanya?
Jadi Charlie dan Nicole sudah menikah selama 2-3 tahun dan sedang dalam proses perceraian saat Charlie menghilang. Rupanya perceraian mereka tidak berjalan dengan baik. Keadaan jadi semakin buruk ketika polisi mewawancarai Nicole pada 11 September 2016. Dia mengaku bahwa dia baru saja mendengar kabar dari Charlie dan Kala hari itu. Kata si Nicole ini, Charlie dan Kala mau pergi ke Florida, tapi mereka bertengkar, jadi malah pergi ke rumah sakit. Seminggu kemudian, 19 September, polisi mempertanyakan Nicole karena mereka sedang memeriksa semua teman dan keluarga Charlie dan Kala. Kali ini Nicole bilang bahwa dia mendapatkan kabar dari Charlie dan Kala dalam 24 jam terakhir. Pada 20 September, polisi mendapatkan surat perintah untuk memeriksa telepon Nicole. Pada 23 September, mereka juga meminta akses ke akun Facebooknya Nicole. Data itu diterima polisi pada 30 September dan Nicole akhirnya ditangkap pada 11 Oktober dengan tuduhan pemalsuan keterangan kepada pihak kepolisian. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata Nicole tidak pernah benar-benar mendengar kabar dari Charlie ataupun Kala. Catatan teleponnya membuktikan bahwa dia tidak pernah kontak dengan Charlie dan Kala sejak mereka hilang. Catatan Facebooknya juga mengonfirmasi hal yang sama. Dia akhirnya mengaku bahwa dia berbohong ke polisi tanpa alasan yang jelas. Polisi jelas kesal karena mereka membuang waktu untuk mengejar petunjuk palsu. Gua saat baca ini semua benar-benar nggak ngerti alasan Nicole berbohong dan melakukan semua ini. Apa tujuannya? Kenapa harus dramatis sekali dan mengalihkan penyelidikan polisi dalam kasus orang hilang? Ini benar-benar kayak hal aneh lain dalam kasus ini karena Nicole ternyata tidak terlibat sama sekali. Dia bahkan tidak muncul lagi dalam penyelidikan setelah ini. Pada 14 Oktober, polisi menerima catatan Facebook dan telepon milik Kala dan Charlie. Ketika polisi memeriksa data ponsel Charlie dan Kala, mereka menemukan bahwa sinyal terakhir di ponsel mereka terdeteksi di Wolf Grove, Spartanburg County, sekitar 80 km 50 mil dari apartemen mereka di Anderson. Ponsel mereka aktif di area itu dari 31 Agustus hingga 2 September lalu tiba-tiba mati. Kemungkinan mereka meninggal di sekitar waktu itu atau ponsel mereka dimatikan atau dirusak. Yang mengejutkan narasinya terakhir yang menangkap ponsel mereka berada tepat di dekat properti pedesaan seluas 95 hektar yang sangat mirip dengan petunjuk yang diterima oleh pihak kepolisian. Lalu ketika polisi memeriksa catatan percakapan Facebook Charlie dan Kala, mereka menemukan bahwa Kala beberapa kali menyebut seorang pria bernama Todd Colehap. Kala pernah memberitahu Charlie bahwa Todd menawarkan pekerjaan kepada mereka. Mereka pun sepakat bertemu dengannya di rumah di Moore. Lalu Todd akan mengajak mereka ke properti lain untuk melakukan pekerjaan di luar ruangan. Ketika detektif menyelidiki Todd Colehap, mereka menemukan fakta mengejutkan. Dialah pemilik lahan seluas 95 hektar di Spartanburg County, tempat di mana ponsel Charlie dan Kala telah kiat terdeteksi. Polisi segera berkoordinasi dengan kantor Sheriff Spartanburg County dan menjelaskan semua temuan mereka. Ini jelas bukanlah sebuah kebetulan. Sheriff kemudian mengirim helikopter untuk memantau properti itu dari udara. Namun hampir tidak terlihat apa-apa karena area tersebut terlihat rimbun dengan pepohonan. Yang bisa mereka lihat hanyalah beberapa bangunan di properti. Tidak ada listrik, hanya panel surya, gerbang elektronik, pagar rantai besar mengelilingi seluruh area. Banyak tanda properti pribadi dilarang masuk, pelanggar akan dituntut. Pada 3 November 2016, polisi mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk properti itu. 2 tim detektif dikirim. Tim pertama menuju rumah tempat tinggal Todd. Tim kedua menuju lahan seluas 95 hektar yang hanya berjarak 8 mil dari rumahnya. Saat memasuki properti, mereka melewati papan larangan masuk dan menyelusuri jalan berbatu panjang hingga mencapai sebuah garasi 2 lantai. Di dalam garasi, mereka menemukan ruang tamu darurat, borgol, rantai berat, dan gembok menempel di dinding. Di tempat sampah, kamar mandi, ada rambut berwarna coklat kemerahan, warna rambut Kala. Di sebuah jurang dekat situ, mereka menemukan mobil Charlie, Pontiac Grand Prix, yang dilumuri cat coklat dan ditutupi dedaunan seperti upaya untuk menyembunyikannya. Saat terus menjelajahi lahan, polisi menemukan kontainer pengiriman besar berwarna hijau disebut Connect Box yang dikunci dengan 5 gembok besar. Mereka mencoba membukanya dengan palu godam, tapi tiba-tiba, "Geng, tolong keluarkan aku dari sini." Sebuah suara muncul. Polisi berhenti sejenak dan memanggil, "Kami di sini untuk menolongmu." Dan suara itu berteriak, "Aku di sini, tolong aku." Butuh 10-15 menit dengan gergaji mesin untuk membuka gembok-gembok itu. Sangat kuat dan berat.
Gue nggak bisa membayangkan apa yang ada di pikiran orang itu saat itu. 15 menit itu pasti lama banget rasanya. Akhirnya mereka berhasil membuka kunci dan membuka pintu dengan linggis. Di dalam gelap total, polisi harus menggunakan senter. Mereka melihat kanal besar yang harus dilewati. Kala tergeletak di kasur anjing di bagian belakang kontainer. Kala di lantai, lehernya terikat ke dinding, pergelangan kaki dan tangannya dibelenggu. Kekuatan wanita ini luar biasa. Dia sudah terjebak di kontainer ini selama 2 bulan, mengalami trauma yang tak terbayangkan. Tapi saat diselamatkan, dia tenang dan sadar, mampu menceritakan semuanya dengan jelas. Lalu pihak kepolisian bertanya kepada Kala di mana Charlie. Kala menjawab, dia anaknya. Todd Colehab menembak Charlie 3 kali di dadanya, membungkusnya dengan terpal biru, lalu memasukkannya ke dalam ember traktor. Aku tidak pernah lagi melihatnya. Kala juga memperingatkan, dia bilang ada beberapa mayat dikubur di sini. Dia menaburkan lada merah di mana supaya anjing pacak tidak bisa mencium. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Kala memberikan informasi lebih rinci tentang kengerian yang dialaminya. 2 minggu pertama, pergelangan kakiku diikat, tanganku diborgol di belakang dan ada rantai di leherku. Aku bahkan tidak bisa bergerak. Kala mengatakan kepada polisi bahwa Todd Colehab mengurungnya di dalam kontainer itu selama hampir 2 bulan penuh. Setiap hari antara pukul 1 sampai 3 siang, Todd akan datang membawanya ke bangunan utama, memukulinya dan memaksanya melakukan apapun yang dia inginkan secara seksual. Setelah itu, dia akan mengembalikannya ke kontainer. Todd juga akan melepaskannya 2 kali sehari. Siang hari 1 sampai 3 sore dan malam hari 5 sampai 7 malam. Dia akan membawanya ke gerasi 2 lantai, di mana dia dipukuli dan dipaksa melakukan aktivitas seksual. Kala saat itu juga menjelaskan, aku bilang tidak kepada Todd, tapi dia tidak memaksaku. Dia bilang dia tidak percaya kosaan, tapi dia membuatnya sangat jelas kalau aku tidak berguna, aku tidak perlu hidup lagi, dia akan menembakku. Todd bahkan membawa Kala ke tempat Charlie dikubur, sebuah kuburan dangkal di sebelahnya. Ada kuburan lain yang sudah disiapkan untuk Kala jika tidak menuruti kemauannya. Dia juga membanggakan dirinya sebagai pembunuh dan bercerita bahwa impiannya adalah memiliki korban hingga ratusan orang. Tapi saat ini baru puluhan, ada 4 mayat lain dikubur di petinya. Dia sudah memilih korban berikutnya, seorang wanita bernama Holly yang sudah dia selingkuhi selama 10 tahun terakhir ini. Holly adalah orang yang beli kontainer pengirim, tempat Kala dikurung, tapi dia tidak tahu bahwa kontainer itu digunakan untuk menyekap dan membunuh orang. Saat diwawancarai, Holly mengaku Todd selalu membuatnya merasa spesial dan memberinya banyak perhatian. Dia terkejut ketika tahu bahwa dirinya adalah target berikutnya. Todd juga mengaku pada Kala bahwa dia terlibat dalam pembunuhan 4 orang di sebuah toko motor di Anderson. Bertahun-tahun lalu, kasus itu masih belum terpecahkan dan tidak ada yang pernah mencurigainya. Todd mengatakan pada Kala bahwa sindrom Stockholm akan membuatnya bahagia bersamanya. Dia akan membangun rumah di properti itu dengan ruang kedap suara untuk Kala. Suatu hari, dia akan mengizinkannya bebas berkeliaran di properti itu. Saat dia sudah tua dan sakit, dia akan memberinya uang. Jika Kala berkelakuan baik, dia akan mengajarinya membunuh dan menjadikannya partner. Gila banget orang ini sih menurut gua. Dia juga mengklaim bahwa dulu dia membunuh orang untuk pemerintah sebagai kontraktor paramiliter. Ini sebuah kebohongan sih sebenarnya. Kala menjelaskan bahwa dia pertama kali bertemu Todd pada 2011 melalui seorang teman mutual. Mereka berteman di Facebook dan sesekali berkomunikasi. Kala pernah membersihkan rumahnya beberapa kali. Todd adalah agen properti sukses di daerah itu. Ketika Kala dan Charlie pindah bersama, Kala menghubungi Todd untuk menawarkan jasa bersih-bersih agar bisa mendapatkan uang tambahan. Jadi, pada tanggal 31 Agustus 2016, Todd mengajak mereka ke properti pedesaan di Woodruff untuk membersihkan semak-semak. Todd menunjukkan area yang harus dibersihkan, lalu dia masuk ke gerasi untuk mengambil peralatan. Dia kembali dengan senjata tanpa ragu menembak Charlie 3 kali di dadanya. Polisi akhirnya menemukan jenazah Charlie di properti itu, dikubur dalam lubang dangkal. Tubuhnya dilumuri cat coklat dan ditutupi dengan dedaunan untuk menyamarkannya. Sementara semua ini terjadi di properti pedesaan, polisi yang menginterogasi Todd di rumahnya belum tahu apa-apa. Tiba-tiba mereka mendapatkan telepon. Kami menemukan Kala, dia masih hidup. Kami juga menemukan mayat Charlie dan bukti-bukti lain.
Saat dihadapkan dengan fakta ini, Todd membeku. Wajahnya seperti rusa terkena lampu mobil. Dia benar-benar tidak menyangka. Dia mencoba menyangkal, tapi terlihat jelas bahwa dia kaget. Lalu polisi mengatakan, kamu punya surat perintah. Kamu menemukan kalah di propertimu. Dia terkunci di kontainer. Dia bilang, kau menembak Charlie sekarang. Berdiri dan letakkan tanganmu di belakang. Todd Kohlhepp lahir pada 7 Maret 1971 di Fort Lauderdale, Florida, tapi dibesarkan di South Carolina. Orang tuanya William dan Regina tidak memiliki hubungan yang baik. William bahkan sedang kencan dengan wanita lain pada hari Todd lahir. Mereka bercerai saat Todd berusia 2 tahun dan William tidak pernah terlibat dalam hidup Todd. Todd dibesarkan oleh ibunya, Regina, dan ayah tirinya, Kurt Kohlhepp, yang sangat dia benci. Hubungan mereka sangat tidak sehat, mungkin karena Todd merindukan ayah kandungnya meskipun tidak pernah mengenalnya. Kurt memiliki 2 anak dari hubungan sebelumnya, jadi Todd tumbuh bersama 2 saudara tirinya. Sejak kecil, Todd adalah mimpi buruk, tidak punya teman, dia tidak mau berteman atau bersosialisasi. Satu-satunya interaksi dengan anak lain adalah kekerasan atau menghina mereka, menghancurkan proyek sekolah teman-temannya. Amukannya sangat ekstrim, pernah menusuk seorang gadis di kaki dengan gunting, hanya karena dia mengatakan sesuatu yang membuatnya marah. Meneror lingkungan sekitar, mulai berkelahi dengan tetangga. Saksi melihatnya membenturkan kepala anak lain ke tiang. Satu kali, dia mengurung seorang anak di kandang anjing, lalu mengelindingkannya menuruni bukit sambil tertawa sementara anak itu menjerit ketakutan. Itu juga kejam terhadap hewan, tanda-tanda klasik calon pembunuh berantai. Orang tuanya menolak memberinya iguana karena dia sudah punya ikan mas. Todd merespon dengan menuangkan pemutih klorok ke akuarium dan menonton ikan masnya mati. Dia juga menembak seekor anjing dengan senapan angin. Ibunya, Regina, dan ayah tirinya, Kurt, tidak tahu harus berbuat apa. Dia benar-benar di luar kendali. Sudah terobsesi dengan konten seksual eksplisit sejak kecil. Pada usia 9 tahun, mereka mengirimnya ke institusi perilaku selama 3 bulan untuk mencoba memahami kemarahannya. Tidak peduli seberapa buruk perbuatannya, misal menusuk anak perempuan dengan gunting, Regina selalu membuat alasan untuknya. Jika Todd sangat nakal, dia akan mengirimkannya ke kakeknya. Todd mengklaim kakinya sangat kejam, memukulinya dengan sabuk atau cambuk kuda, menyentrumnya dengan cattle prod, alat kejut listrik untuk ternak. Satu kali, kakeknya mengebiri babi di depan Todd dan mengancam akan melakukan hal yang sama padanya jika nakal. Todd tidak akur dengan ayah tirinya, Kurt. Mereka sering bertengkar karena lebih dekat dengan anak kandungnya sendiri. Todd merasa seperti warga kelas 2 di rumahnya sendiri. Pada usia 12 tahun, Todd memaksa ibunya mengizinkannya tinggal dengan ayah kandungnya yang tidak pernah ditemuinya sejak usia 2 tahun. Regina awalnya menolak karena ayahnya tidak bertanggung jawab. Dia bahkan membelikan Todd furnitur baru untuk kamarnya agar dia tidak pergi. Todd menghancurkan semua furnitur itu dengan palu dan mengancam akan membunuh ibunya jika tidak diizinkan pergi. Akhirnya Regina menyerah dan mengizinkan Todd tinggal dengan ayahnya di Arizona. Tapi hidup di sana justru lebih buruk. Ayahnya mengajarinya membuat bom dan mencuri. Mereka sering menjarah perkantoran lalu memuat barang curian ke truk. Ayahnya mengaku mantan tentara bayaran, kebohongan yang mirip dengan Todd ceritakan ke Kala. Jika Todd kalah berkelahi, ayahnya akan bilang, jangan pulang, kamu memalukan. Jika Todd menang, ayahnya akan memukulinya karena terlalu brutal. Todd mengaku bahwa selama tinggal dengan ayahnya, kekerasan dalam dirinya semakin berkembang, dan dia terlibat dalam banyak perkelahian berdarah. Ketika Todd berusia 14 tahun, dia sedang nongkrong dengan seorang teman di sebuah gang. Tiba-tiba seorang anggota geng mendekat dan menembak temannya, mungkin sebagai bagian dari inisiasi geng. Todd membuntuti pelaku ke mobilnya, lalu menembaknya melalui jendela. Dia tidak tahu nama korban, tidak tahu apakah korbannya selamat atau tewas. Dia hanya menembak lalu pergi. Bayangkan, anak 14 tahun dengan senjata api. Crazy sih, gila sih menurut gue itu mah. Di usia 15 tahun, Todd mendapatkan catatan kriminal pertamanya. Korbannya, tetangganya, Katie 14 tahun yang selalu menolak ajakannya berkencan. Kejadian pada 25 November 1986, ayah Todd sedang pergi. Katie sedang menjaga adiknya 5 dan 3 tahun yang sedang tidur. Todd mengetuk pintu mengaku ada anak laki-laki yang Katie sukai menunggu di luar. Katie menolak, aku sedang jaga adik, tidak bisa keluar. Todd memaksa akhirnya mengelilingi rumah dan mengancamnya di pintu belakang. Saat Katie keluar tanpa alas kaki hanya ingin mengusirnya, Todd mengarahkan senjatanya ke kepalanya. Maksanya berjalan ke rumahnya 3 pintu jauhnya. Di dalam, Todd mengikatnya, menutupi mulutnya dengan selotip, mengancam dengan pisau di leher, lalu memperkosanya. Adik Katie yang berusia 5 tahun bangun, tidak menemukannya, lalu menelepon 911. Saat mendengar sirine,
Dia mengembalikan Katie ke rumah dan menyuruhnya berbohong. Kami hanya mencari anjing yang hilang, mengancam akan membunuhnya dan seluruh keluarganya jika dia berbicara. Katie yang terlihat traumatis setelah didesak, dia menangis dan mengaku semuanya. Polisi mendatangi rumah Todd saat pintu dibuka. Todd memegang senapan kaliber 22. Pertama kali buka mulut, berapa hukuman yang akan aku dapatkan. Todd Kohlhepp mengaku bersalah atas 7 tuduhan pembunuhan, 2 penculikan, dan 1 pelecehan seksual pada 29 Mei 2017. Meskipun gak ada yang bisa menghapus rasa sakit hati keluarga korban, setidaknya kasus ini resmi ditutup dan mereka sedikit dapatkan kelegaan. Dan itu dia, kasus yang kalau dibaca sekilas lo bakal kira ini fiksi. Tapi nggak bre, ini nyata dan lebih gelap dari kelihatannya. Bisa kayak Todd, dia bukan cuma pembunuh, dia adalah bukti nyata kalau ada sisi tergelap manusia yang bisa muncul tanpa peringatan. Tapi dari semua kegelapan yang ini, ada juga cahaya kecil, Kayla Broad, cewek yang jadi simbol kekuatan yang selamat dan bantu ngebuka aib ini semua. Dan meskipun hancur, dia tetap berdiri dan mencari keadilan. Dan buat Todd, silakan nikmati sisa hidup lo di penjara, karena dunia ini nggak butuh monster kayak lo. Gua ketemu Ji, mohon undur diri, adios, bye-bye. Tentang kejahatan nyata sejarah rahasia, hati berjumpa mendengar horor, konspirasi dunia tak pernah tidur. Cerita rakyat penuh teka-teki, pengalaman mistis tidak bisa dimengerti.